Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih sampai di tempat ini dengan keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan ketika hadir di majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa persyaratan dan karena ini ada di YouTube juga ya, saya murajaah sebentar. Yang pertama tadi adil ya, yang sudah disebutkan Pak Satsari. Kemudian yang kedua aman dari fitnah, tidak meninggalkan hak-hak Allah karena istri-istrinya. Kemudian kemampuan fisik dan harta. Kemudian yang keempat agama ya, ilmu dan imannya itu dia kuat. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan juga berkaitan dengan ilmu ya, kita harus paham sebelum melakukan poligami itu, harus paham bagaimana syariat Islam mengatur pembagian malamnya, bagaimana seorang suami misalkan, seorang suami ketika berada di istri atau di rumah salah satu istri itu tidak diperbolehkan menceritakan atau menampakkan cintanya kepada istri yang lain. Itu juga diatur, tidak boleh membanding-bandingkannya. Kalau kita misalkan jadwal piket di, kita pakai bahasa piket saja ya, jadwal di piket di istri pertama, maka kita tampakkan bahwa dia adalah istri kita yang paling kita cintai. Ini seperti itu gitu loh aturannya, dan nggak boleh cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan istri yang lain agar itu tidak menyinggung, artinya tidak dibanding-bandingkan. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima sekarang ya. Kelima, ketika kita melaksanakan poligami ini kita harus punya mental yang kuat para jemaah ya, harus punya mental yang kuat. Kita tahu kita ini hidup di Indonesia ya, kita bukan hidup di Arab Saudi, bukan di Madinah, bukan di Mesir, bukan di Jazirah Arab sana. Yang ketika kita poligami ini nggak usah tonggo, istri kita yang protes pertama gitu ya, anak-anak kita, mungkin ibu kita, mungkin kakak-kakak kita, keluarga besar kita, ini itu yang pertama menolak. Kita kadang dihujat segala macam ya. Padahal ini syariat mulia ya, syariat baik ya. Ini memang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita banyak hujatan ya. Istri, orang tua, anak kerabat. Maka begini para jamaah, para bapak-bapak ini terutama, kalau yang sudah sepuh barangkali sudah bukan terlambat juga ya, yang masih muda-muda, disiapkan dari sekarang mental itu. Kemudian istri kita juga harus kita siapkan, anak-anak kita siapkan, sehingga ketika kita melakukan poligami, mereka sudah enggak bapak Rabiman, enggak, sudah tenang. Jadi itu betul-betul harus ditanamkan. Kalau saya dari kecil itu anak-anak saya sudah sangat biasa. Jadi ketiga anak saya, yang satu masih kecil sekali, masih bayi, ketiga anak saya sudah sangat biasa kalau bicara sama ibu. Ibu kalau capek nanti biar ayah cari istri lagi. Itu sudah
sudah sangat biasa dari sejak kecil. Artinya kita sampaikan syariat ini bukan kita doktrin yang buruk-buruk, enggak. Sekali lagi syaratnya banyak ya, syaratnya banyak. Ini bukan main-main, tapi memang harus ditanamkan. Jadi kalau ini, saya juga punya anak perempuan, jadi satu saat kalau anak perempuan saya dinikah jadi istri kedua, saya harus ridho kalau syaratnya terpenuhi ya. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, saya biasa kalau itu. Bahkan ketika bapak saya dulu sempat mau pun, silahkan, saya bilang, saya tidak ada apa-apa karena dalam urusan poligami ini syariat yang mulia. Maka kita sebagai laki-laki juga harus kuat mentalnya ya, mentalnya. Apalagi belum lagi masalah dalam rumah tangga kita. Contoh ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ya luar biasa ya, memang nabi ya, sudah pucuke menungso, itu sudah puncaknya manusia, nggak ada. Seluruh nabi pun tetap beliau yang terbaik. Coba ketika ada konflik ya di rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling sering cemburu itu kan adalah Aisyah radhiyallahu anha, karena memang ya paling muda, dia ini paling muda, tapi ya paling dicintai. Ada banyak masalah, ada banyak kecemburuan ya, kasus ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena mentalnya kuat ya, seperti itu ketika menangani masalah. Misal yang pertama, dulu kan kita sebutkan bahwa Aisyah itu pernah cemburu kepada Khadijah. Karena dulu diceritakan Khadijah, kebaikan Khadijah. Tapi Khadijah ini sebenarnya kan nggak perlu dicemburui karena sudah meninggal, sudah meninggal dunia. Kan Aisyah masih bercerita atau cemburu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membenarkan ucapan Aisyah, dibenarkan, langsung diluruskan. Tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya Khadijah. Tapi yang namanya sahabat ya, Aisyah itu imannya juga sangat tinggi. Diingatkan sekali sudah, nggak pernah diulangi lagi. Ya nggak pernah. Kalau ibu-ibu ya seperti Aisyah juga lah ya kayaknya. Diingatkan sekali langsung nurut ya. Kemudian yang kedua, contohnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya Zainab bintu Jahsh, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah salah satu istrinya. Itu kan jadwalnya Zainab radhiyallahu anha yang melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ada tamu, mohon maaf, ketika ada tamu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada tamu yang melayani harusnya Aisyah, betul ya? Karena Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah. Mohon maaf tadi keliru, bukan Zainab. Di rumahnya Aisyah. Maka Aisyah yang harusnya melayani Nabi dan menyuguhkan hidangan kepada tamu. Ternyata Zainab mungkin pikirnya, aduh, adikku atau mbakku ono tamu, aku tak nulungi, tak gawakno kurma. Itu kan bagus seharusnya. Seharusnya bagus. Terus dibawa. Aisyah langsung cemburu. Kemudian ditampel. Bahasanya ditampel ya, Pak. Pembantu dari Zainab kemudian dipukul tangannya, kemudian pecah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang nggak muring-muring, juga nggak membenarkan. Ini kan bijak gitu loh. Iyo anjane Zainab iku gak ngerti. Ya, itu kan biasanya suami gitu ya. Mengiyakan ketika istri itu salah. Iyo dek anjane adikmu koyo ngono. Nggak boleh, harus diluruskan. Kamu nggak boleh seperti itu. Adikmu juga punya kebaikan, harus digitukan. Jangan jangan kemudian diiyakan. Jangan didukung kesalahan istri kita, salah satu istri kita. Lalu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu kalian sedang cemburu, dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurma-kurma itu diambil, kemudian dipanggil Aisyah, disuruh mengganti piringnya Zainab. Ya diganti. Kemudian juga Aisyah ini pernah mengatakan tentang menjelek-jelekkan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan, ucapanmu ini kalau ditaruh di lautan maka air laut itu langsung beracun gitu. Saking jeleknya omongan Aisyah. Tapi ya sekali lagi Aisyah itu ketika diingatkan ya langsung ingat. Langsung nggak pernah diulangi, guys. Itu kelebihan sahabat ya. Sahabat itu nggak maksum. Sahabat itu salah, tapi kalau diingatkan sekali aja, Pak, nggak usah, langsung selesai. Kalau kita ini kan nggak maksum, diingatkan 100 kali baru berhenti gitu ya. Itu mental Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ini kan
Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pengen tahu kebaikan bapak-bapak di sini, tanya sama istrinya. Ternyata setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, itu songo ya, 9 istrinya itu tidak ada yang bongkar aib sama sekali, karena memang nggak punya aib. Paham ya maksudnya ya? Ketika meninggal, istrinya itu nggak ada yang bocorkan. Nabi ku anjane gak adil, nggak ada. Nabi itu memang kasar kepada istri, nggak ada sama sekali dari 9. Nabi medit misalnya, nggak ada. Ternyata Nabi tidak punya aib, saking baiknya. Di situ luar biasa. Ini kalau kita ini mau ditanya baik buruknya, tanya kepada istri. Pak Satsari, tanya ke istrinya. Ustadz Syafi'i misalkan, Pak Syafi'i ini gimana? Tanya ke istrinya. Tahu baik buruknya kita. Ternyata nggak ada keburukannya Nabi ini, tidak ada keburukannya. Jadi harus kuat Pak, mental kita harus kuat. Wis misalnya dirasani, kalau saya misalkan poligami saya, terus kemudian saya gak usah diundang pengajian, wis wong iku bojone loro misalnya, kan harus kuat mental. Ya apa urusan kita sama manusia gitu loh, selama kita ini menjalankan syariat dengan benar ya, dengan benar. Jadi mental ini harus kuat. Dan betul Pak, cerita sedikit ya, hari Jumat kemarin, Jumat yang lalu, pekan yang lalu kan saya ngisi ya di At-Taqwa. Sabtunya langsung ada yang nawari Pak. Bener. Ada hari Sabtunya itu ada janda. Ayam. Turun-turun soke sana Pak. Ada janda punya anak 3, dia lulusan kuliahnya komlot, bahasa Inggris bahasa Arabnya lancar. Anak pertama itu kelas 5, kemudian ada yang kelas 3, kemudian ada yang PAUD. Itu menawarkan diri, saya siap Ustadz kalau misalkan mau di ini. Yang kedua ya, siap. Ini tawaran-tawaran seperti ini banyak sebenarnya masuk, tapi kita kan nggak segampang itu. Nanti kita perhatikan syarat-syarat berikutnya. Yang kelima, ini mental yang kuat. Kemudian yang keenam, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya persyaratan juga harus sekali diperhatikan agar kita ini poligaminya sehat, agar poligaminya ini baik gitu ya. Kita harus persiapkan istri juga ya. Istri harus disiapkan keimanannya ya, bukan istri yang kedua, tapi iman istri yang pertama. Jadi ini juga perlu waktu para jemaah, perlu waktu. Tidak boleh, dan gini, kalau kita terlanjur, ibu-ibu ini harus diperhatikan. Kalau misalkan suami Anda menikah, wis kadung rabi loro, Anda minta bercerai, ini nggak boleh, haram hukumnya. Aduh, bojoku wis rabi mana tadi. Wis pas, aku pegatan, nggak bisa. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha sohfataha. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar menceraikan saudari perempuannya, istri yang lain, agar dia menjadi satu-satunya istri. Nggak boleh. Begitu juga yang kedua, nggak ada mengatakan Mas sampean pilih dia atau saya, nggak ada. Itu haram, ya. Nggak boleh. Kalau sudah suami menikah 2, bersabar ibu-ibu, harus bersabar. Nggak oleh jaluk pegat. Harus bersabar. Karena memang nggak boleh. Kecuali memang suaminya zalim ya, tidak dinafkahi, tidak adil, hak-haknya dilanggar, ini baru itu ada alasan. Tapi ketika sampai nafkah dikasih, rumah dikasih, nafkah lancar, hak-haknya, jadwal piketnya juga terpenuhi, adil, sampean minta pegat, nggak bener seperti itu. Itu tidak boleh. Itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah istri, keimanannya harus disiapkan juga, maka kita akan sampai kepada masalah tentang harus izin apa tidak kepada istri pertama. Secara syariat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara syariat, tidak ada persyaratan harus izin kepada istri pertama. Ya. Jadi ini harus difahami terlebih dahulu. Tidak ada persyaratan poligami harus izin kepada istri pertama. Tapi wajib hukumnya bagi kita untuk jujur.
Alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Kalau kita nggak jujur kepada istri, meskipun nggak izin ya, itu bukan izin tapi ngabari, musyawarah. Kalau kita nggak izin atau kita bukan bahasa izin, sekali lagi bukan izin ya, kita nggak ngabari istri pertama, maka pasti akan berbohong, lalu membuat alasan palsu. Kemudian nanti nggak adil dari waktunya. Akhirnya kalau ketahuan istri pertama, kemudian dengan istri kedua ini nanti cerai, misalkan dicerai, aduh aku keruan dek, awakmu tak pegat. Itu kan main-main namanya ya, poligaminya main-main. 1 bulan yang lalu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang guru, setelah saya ngisi kajian di Candipuro, di Al-Fatah, ada seorang guru yang kemudian datang, dia bercerita kepada saya. Jadi guru ini asalnya dari satu kecamatan, ngajarnya di kecamatan yang lain. Amin, Pak. Jadi di kecamatan yang lain. Misalkan asalnya dari Sukodono, tapi ngajarnya di yang jauh-jauh, kurang jauh, Tempur Sari misalnya, Tempur Sari. Ketika ngajar di Tempur Sari kan hari Senin sampai Jumat. Ngajar sudah sebagai guru di salah satu sekolah. Misal ini contoh ya. Ternyata di sana buka cabang di sana, Pak. Buka cabang. Sengode katanya orang Madura. Buka cabang di sana. Buka cabang di sana tanpa sepengetahuan istri pertama. Istri kedua gitu, dia mengatakan nggak mau Mas, kalau sampean ini sudah beristri, saya siap. Sudah dilaksanakan akad nikah siri di sana. Tapi nikah siri di sana resmi. Maksudnya resmi itu ada walimah, tetangga-tetangga diundang. Bukan hanya di KUA, tapi tetangga-tetangga diundang. Artinya itu tidak terselubung. Ini Pak, sebelum saya lanjut cerita ini, saya sarankan, memang syariat ya. Kalau kita bahas mundur kepada pernikahan, walimah itu khilaf hukumnya. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Maka kalau bapak-bapak ini mau nikah lagi, harus diadakan walimah. Conde kau atok, Pak. Oh, itu Pak Sapi'i kok goceng wong wedok, itu sopo itu. Jadi harus diwalimahkan, artinya diiklankan. Walimah itu kan iklan, diumumkan. Kenduren. Kan melewat dus telu nah, 2 nah gitu kan. Oh ya ayam, misalkan ayam enggak apa-apa ayam. Apa ayam. Jadi walimah. Singkat cerita, kita kembali kepada kasus yang tadi. Misalkan tadi di Sukodono, kemudian di Tempur Sari. Ngajar. Di Tempur Sari, ngomong kepada istri pertama apa? Sampai ndek kono nanti Mas turunin, ngekos. Coba bayangkan. Sudah berdusta. Kemudian dia nikah 2 juga nggak tahu istrinya. Sudah 1, ya bohong. Dia mengatakan ngekos. Di video call. Di dalam rumah. Tapi kan disingit no sing geluru. Ya, itu berdusta. Kemudian yang kedua, istri yang kedua itu jatahnya 5 hari, kemarin dari Senin sampai Jumat. Jumat baru pulang. Istri yang kedua kebagian Jumat malam sampai Senin pagi. Karen. Terus sudah nggak adil dari segi pembagian malam. Ustadz, berarti nggak adil? Ya nggak adil. Nah ya, saya terjebak sudah. Saya bilang terjebak kata dia ketika sudah salah melangkah. Setelah itu saya tanya, lalu bagaimana dengan nafkahnya? Nafkahnya ini kalau yang dari sekolah saya kasihkan ke istri kedua. Kalau yang dari negara saya kasihkan ke istri pertama. Artinya istri pertama lebih banyak, istri kedua lebih kecil. Ini juga nggak adil lagi, sampai ada masalah lagi. Nanti di akhirat sampai dituntut, saya bilang. Solusinya gimana Ustaz? Dia kan nanya-nanya, opo ono wirid-wirid Ustaz? Ono wocohan-wocohan sing iso? Nggak ada, saya bilang, nggak ada. Solusinya gimana? Solusinya harus disandingkan. Artinya ya harus tahu sama tahu. Kemudian saya tanya, apakah pernah ketahuan? Pernah Ustaz. Dia sudah 7 tahun menikah. Masih muda sebenarnya. 7 tahun rabi. Nikah 2. Saya tanya, pernah ketahuan nggak? Pernah ketahuan 1 kali Ustaz. Lalu gimana solusinya? Saya bilang, Dek, ini saya memang ada istri lagi juga. Yang di
kecamatan lain. Ya bilang gitu kepada istri pertama. Tapi kalau sampean masih mau sama saya ceraikan nanti yang kedua. Oh iya, ya sudah. Kalau sampean mau sama saya, masih mau, saya ceraikan, kita mulai dari awal lagi. Itu kepada istri pertama. Wis ngulangi itu awal mana ya dek, ikut tak pegat. Itu ngomongnya gitu dong, padahal ya gak dipegat. Terus Senin mlebu sekolah ya ketemu mana Pak? Ketemu mana? Itu sudah berdusta beberapa kali. Itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri ini harus digembleng juga, Pak. Gitu ya. Memang secara syariat sekali lagi tidak harus izin. Tapi kira-kira istri sampean ini kuat nggak imannya gitu. Kalau nggak kuat pasti lebih banyak madorotnya, Pak. Jadi kita nggak harus izin, tapi kita wajib untuk jujur. Untuk jujur. Jadi jangan sampai kemudian kita karena tidak ngabarin istri pertama, kemudian membuat kita tidak adil, tidak jujur. Saya pernah punya teman itu kan gitu, Pak. Dia tahu, dia ajak bapaknya ke Madura. Sampai di Madura, sopo ya? Ya iki dulurmu. Baru tahu ternyata bapaknya itu menikah lagi setelah dia SMA. Berarti kan 17 tahun dia nggak tahu kalau bapaknya punya istri di Madura. Ini kan nggak pas juga, kurang pas juga. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan istri itu dengan iman yang kuat, dengan agama yang kuat. Jadi kalau termasuk misalkan istri saya itu dari awal nikah begini, Pak. Kalau kembali lagi kepada kesiapan ini, kalau kita mau poligami yang sip ya, yang bagus itu ya. Kita siapkan istri ini, kita kasih ilmu, kita kasih pemahaman, kita doakan, ya bukan hanya usaha kita, tapi kita minta sama Allah, kita doakan. Keluarga mertua juga kita fahamkan. Rame bos, kalau misalkan ini nggak disiapkan semua, apalagi mertua Anda, mertua kita. Kalau saya waktu sebelum akad, saya langsung ngomong kepada mertua saya dulu. Coba, sebelum akad, dulu sama istri pertama saya langsung, ya memang masih pertama ya Pak ya, itu mertua saya sudah saya omongkan, saya satu saat saya nikah lagi ya, opo jari Syafi'i, itu sudah dari dulu. Meskipun nanti kalau Allah nakdirkan saya belum bisa poligami, tapi kan saya sudah nata, artinya itu ikhtiar saya. Jadi keluarga mertua, kakak-kakak, saya punya kakak ipar 11 Pak, jadi 12 bersaudara. Itu kalau jagongan gini, malam pertama waktu saya nikah, jagongan bersama keluarga gini, saya niatkan dan saya ngomong kepada kakak-kakak ipar, saya akan poligami satu saat. Dan mereka biasa sudah. Terus diomongkan gitu. Bukan kita kemudian membuat masalah menyakiti, enggak. Tapi kita menanamkan bahwa poligami ini adalah syariat. Jadi persiapannya banyak. Cobalah sampean ujung-ujung poligami. Mertua sampean protes, bojo sampean protes, nggak siap dan segala macamnya. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mau benar-benar sehat, maka persiapkan. Dan jangan sampai nggak walimah ya Pak ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi-sembunyi. Ada di desa, di rumah itu waktu itu ada seorang tokoh masyarakat yang kemudian nggak ada walimah, ujuk-ujuk wis moro-moro mlebu nang omahe rondo. Katanya sudah nikah. Ramai akhirnya satu desa itu, Pak. Karena dia bukan orang herehe kata orang. Benih orang biasa, tapi orang tokoh masyarakat di situ. Tiba-tiba dia masuk ke rumah janda, katanya sudah nikah, siri. Kemudian istri saya dengar. Ini kalau istri saya cerita ke saya, itu loh ya, si fulan itu masuk ternyata dia sudah nikah. Istri saya langsung ngomong, kamu kalau mau nikah lagi satu saat, nggak usah sembunyi-sembunyi, harus ada walimah. Jadi, memang harus tahu semua orang. Tidak terjadi fitnah. Itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembali lagi ditarik, yang masih muda-muda, atau yang belum menikah, nanti hukumnya kembali kepada bolehkah seorang perempuan memberikan persyaratan kepada suaminya agar tidak poligami. Ya, ini dibahas dalam fikih nikah. Jadi misalkan saya melamar perempuan,
perempuannya ini kemudian mengatakan, Mas, aku gelem nerimo sampean dengan syarat sampean tidak boleh poligami. Ya. Ini persyaratan berat sebenarnya ya. Persyaratan berat ketika kita tidak diperbolehkan poligami. Ini para ulama membahas paling tidak ada dua pendapat. Kalau madhab Hambali itu pendapatnya adalah tidak mengikat ya, tidak mengikat. Apabila ketika suaminya ini menikah, kemudian istrinya memberikan persyaratan, saya bersedia menikah dengan syarat Anda tidak menikah lagi, lalu suami menyetujuinya, maka syarat tersebut terpenuhi. Mohon maaf, madhab Hambali ini mengikat. Madhab Hambali ini mengikat. Jadi ketika misalkan ada seorang suami menikah dengan seorang istrinya, seorang perempuan, kemudian setuju dengan syarat tersebut, satu saat moro-moro si suami ini rabi, maka istri boleh mengajukan fasakh, pembatalan nikah, karena syaratnya itu mengikat. Pendapat yang kedua, jumhur ulama, ini kebanyakan para ulama berpendapat bahwa ini tidak mengikat, hanya berdosa. Sampean mengatakan kepada istri ketika akad dulu, Mas, sampean aku gelem rabi karo sampean, pokok sampean ojo rabi maneh. Satu saat ono kesempatan poligami ini, kemampuan juga Anda poligami. Loh, sampean kok poligami? Ini pernikahannya tetap sah, ya, paham ya? Pernikahan poligaminya tetap sah, istri tidak boleh menuntut untuk fasakh, pembatalan pernikahan, tapi suami berdosa karena melanggar persyarat janjinya, ya. Itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, simpelnya seluruh ulama sepakat ya bahwa menepati janji dan menghindari kezaliman merupakan kewajiban akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Jadi kalau khilafnya tadi mengikat gak mengikat ya, tapi kalau melaksanakan janji disepakat para ulama harus melaksanakan janji. Makanya kalau kita mau poligami atau mau akad nikah, yang muda-muda, kalau yang tua sudah sekadung wis, bisa. Kalau yang muda-muda nggak usah syarat-syarat gitu-gitulah. Takut ya satu saat kita diberikan kemampuan, ono calon yang siap juga. Ini kan kalau nggak dilaksanakan syariat kan eman. Sampean duit tapi nggak hajian kan eman. Sampean punya kemampuan, perempuannya ada, nggak dinikahi kan yo. Artinya ketika persyaratan semuanya ada, ya persyaratan semuanya ada. Kasihan perempuan-perempuan ini, janda-janda ini kasihan. Mereka butuh suami, butuh imam, butuh pemimpin. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan juga berkaitan dengan poligami. Bang, sedikit ya. Saya tutup dengan ini ya, nggak terlalu panjang-panjang, masih lama sebenarnya tapi nggak apa-apa. Kalau kita belajar sirah, Pak, belajar sejarah, Pak ya. Kalau kita belajar sejarah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istrinya, ternyata semuanya ada hajatnya, ada hikmahnya. Jadi, misalkan ketika menikah dengan Khadijah kan beliau tidak berpoligami, ya, tidak berpoligami. Jadi Nabi menikah umur 25 sampai umur 50 nggak nambah, paham ya? Ketika Khadijah meninggal dunia baru menambah dengan Saudah, dengan Aisyah dan seterusnya. Itu semua ada hikmahnya. Ketika menikahi Aisyah misalkan, menikahi wanita yang cerdas, beliau ini meriwayatkan sekitar 2.200 hadis. Aisyah banyak. Dia yang paling paham dengan hukum keluarga. Jadi ilmu-ilmu Islam itu banyak yang berasal dari Aisyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi misalkan Sofia ini dari Bani Nadir, ya, keturunan Yahudi. Ini ada hajatnya memuliakan tawanan perang, membebaskan, kemudian memperbaiki hubungan antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Nadir dan seterusnya. Jadi kalau kita mau menikah lagi, apa hajatnya, Pak? Coba, aku ngerabi rondo iki, hikmahnya apa? Oh, ini nanti memperlebar dakwah saya. Ini nanti bisa membantu. Atau oh, ini nanti saya membantu janda miskin. Salah satu istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Zainab bintu Huzaimah. Itu ummul masakin, ibunya orang fakir miskin. Kemudian dia jandanya syuhada, suaminya ketika peperangan meninggal.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil Zainab bintu Huzaimah karena dia ummul masakin, ibunya fakir miskin. Dia orang-orang yang anggaplah pimpinannya orang-orang miskin gitu ya, ibu-ibu. Jadi ketika Nabi menikahi dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menyalurkan hartanya lewat dia kepada ibu-ibu yang lain, ibu-ibu miskin yang lain, kepada janda-janda yang lain. Jadi difikirkan, Pak, opo alasanku rapi mana? Kalau alasannya hanya timbang zina, wah itu alasan gak kuat. Memang itu alasan yang dibenarkan, tapi alasan itu bagi saya itu nggak kuat. Karena kita yang dicontoh itu Nabi, Pak ya. Kita nggak nyontoh siapa-siapa. Yang kita contoh itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu jadi setiap pernikahan itu nanti dipelajari sendiri. Setiap istrinya itu pasti ada hikmahnya. Nggak moro-moro sekedar menyalurkan syahwat, enggak. Justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau misalkan memang tujuannya hanya untuk syahwat, pasti akan banyak menikahi gadis, tapi ternyata gadisnya hanya satu, Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya janda semua, janda semua. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya nggak apa-apa, dipikirkan betul. Dan ibu-ibu ya, perhatikan ibu-ibu, para ummahatul mukminin ya, ibu-ibu kaum muslimin, ibu-ibunya kita semua, istri-istri kita ini, para ummahat. Kalau suami Anda siap, dan Anda yang paling tahu, kan istri kita yang tahu boroknya kita orang kan Pak ya, terus kurang ajarnya, lemahnya kita, malasnya kita, busuknya kita, ini istri kita tahu. Kalau istri ini paham tentang kesiapan kita, insya Allah istri mendukung. Sudah, saya yakin kalau kita ini siap, istri pasti mendukung. Tapi kalau kita ini siji kocar kacir bos, kate loro, ojo macem-macem sama itu istri seperti itu. Jadi kalau kita siap, insya Allah istri mendukung dengan persyaratan-persyaratan ini. Jadi kalau istri kita difahamkan, dan ibu-ibu ya, ibu-ibu tahu kalau suami ibu ini siap, silahkan didorong Bu, jangan didorong ke jurang tapi didorong untuk melakukan poligami ya. Jadi itu sebenarnya panjang sekali urusan poligami ini. Dan jangan coba-coba. Dan gini Pak, ini nasihat kepada kita semua dan saya nanti kalau misalkan menjalankan poligami. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena ini syariat ya Pak Sadari, syariat. Jadi syariat, kayak gini loh Bu. Aduh tonggo, nok sing budal haji, aku ya kepingin haji. Kan seperti itu. Oh poligami, oh si fulan sudah nikah 2, saya kepingin kalau saya siap. Karena ini syariat gitu loh. Syariat, ini agama, ini jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alasannya, saya tutup dengan ini sebentar. Alasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menikah lagi selama 25 tahun, bayangkan. Hidup dengan Khadijah radhiyallahu anha. Selama tahun Pak. Gak rapi mana? Karena apa? Jangkep. Khadijah ini lengkap. Dari hartanya. Di Jazirah Arab, wanita terkaya itu adalah Khadijah. Se-Jazirah Arab. Semua hartanya dihabiskan untuk dakwahnya Rasul SAW, mendukung suaminya. Beliau juga, Khadijah ini adalah wanita yang paling mulia. Rasul SAW mengatakan bahwa khairu nisa'ihi Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam putri Imran dan Khadijah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah ini dititipi salam langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dan malaikat Jibril menitipkan salam kepada Khadijah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau dihidangkan makanan sama Khadijah radhiyallahu anha, Jibril datang. Kemudian, "Marine bojomu mlebu membawa makanan. Katakan kepadanya bahwa Allah titip salam." Kemudian aku juga menitip salam kepadanya. Siapa? Allah dan Jibril, malaikat terbaik, jenderalnya malaikat yang menitip salam kepada Khadijah. Kabarkan kepadanya, kata malaikat Jibril, bahwa nanti di surga dia disiapkan rumah min qasabin la sahaba fihi la sahaba fihi wala nasaba, yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan ya. Kabarkan kepada Khadijah
Di surga nanti disiapkan rumah yang terbuat dari emas dan perak dan tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan. Para ulama menjelaskan la sokhaba fihi wala nasaba. Kenapa Allah menyiapkan rumah yang tidak ada kebisingan? Coba bayangkan. Para ulama menjelaskan, di dalam sirah-sirah juga dijelaskan, Khadijah selama 25 tahun nggak pernah mengangkat suara sekalipun di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri kita paling lama 2 hari mungkin ya. Atau nggak angkat suara selama tahun, nggak pernah. Mas sampean nggak pernah mengangkat suara, sehingga tidak ada kebisingan di rumahnya nanti di surga. Lah, ya opo lek kita orang istri kita kayak son horeg ya Pak ya. Akhirnya kita nggak kerasan. Kemudian yang kedua, wala nasaba. Tidak ada kepayahan karena Khadijah itu payah di dunia. Dia mendukung seluruh gerakan dakwah Rasulullah SAW, mengurus anak-anaknya 6, sering ditinggal oleh Nabi, hartanya juga dikasihkan ke Nabi. Capek. Tapi beliau bersabar. Artinya capeknya itu di dunia, tapi di akhirat sudah tidak ada kepayahan lagi. Kalau ibu-ibu suaminya nggak kepingin nikah lagi, jadi Khadijah. Betul. Jadi Khadijah, kalau istri kita ini sudah seperti ini, maksimal, kita mau nikah lagi itu kan kok seakan, kalau seakan golek no konco gitu. Seperti M. Natsir ya. M. Natsir itu ketika ditawari untuk nikah, nggak mau. Nikah lagi itu banyak. Tahu M. Natsir ya? Itu ditawari nikah nggak mau karena istrinya itu sudah sangat mendukung perjuangannya M. Natsir, sudah bersabar dengan segala macam perjuangannya M. Natsir. Maka M. Natsir yang nggak tega, kasihan kepada istrinya. Itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nanti menjalankan syariat poligami, jangan sampai kita salah niat, ya. Jangan sampai iki loh aku wani, mosok kon gak wani. Itu sudah keliru, Pak. Sudah keliru. Apalagi cuma ingin membuktikan. Ayo taruhan. Lah aku sampai rabi mana Fortunarmu tak cukup ya misalnya. Hanya untuk main-main. Jadi luruskan niat ketika poligami ini dan persiapkan. Dipersiapkan. Saya juga sedang mempersiapkan. Saya sedang enggak bisa, tetap saya kan normal ya, Pak. Normal. Sedang mempersiapkan. Kalau harus dipersiapkan betul. Harus dipersiapkan betul. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa difahami terutama bagi ibu-ibu. Ini sesuatu yang mulia sebenarnya, sesuatu yang mulia. Bukan kemudian agama Islam ini menginjak-injak perempuan, justru ini memuliakan perempuan. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Monggo, nggih, Pak Manto. Ya. Bagaimana menyikapi jawaban istri ketika dipamiti untuk menikah lagi? Jawabannya adalah tidak, pilih aku atau dia. Ya, terus ada lagi? Gimana? Oh, Pak Imron. Terima kasih. Semuanya sudah disampaikan. Ibadah itu banyak sekali. Ya. Kalau menuntut kita di poligami seakan-akan kita harus memaksakan. Padahal itu persyaratan yang harus dilaksanakan banyak. Ya. Apalagi yang dicontoh dalam panutan kita. Jelas mulia. Nah kita manusia dan kamu apa seperti itu yang harus kita laksanakan. Ya. Monggo, bisa, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama gini, menyampaikan kebenaran dengan berbohong kan jauh beda. Kita kemudian ada kewajiban kita memberitahu istri bahwa kita akan tidak. Karena menyampaikan kebenaran dengan berbohong kan beda. Menyimpan selama bertahun-tahun. Kemudian yang kedua terkait praktisi poligami. Jadi apakah boleh, ini kan kita kan dalam rangka menjaga syariat. Jadi
saya ada ide di masjid itu kita mendirikan pertukaran poligami. Ini kan baik ya, bagus ya, baik. Karena yang disampaikan minggu kemarin itu kita menyampaikan bahwa banyak praktis poligami yang kemudian sebenarnya buruk atau ini syariah akhirnya jadi buruk gitu. Nah, apakah boleh nanti kita mendirikan pertukaran poligami di Lumajang? Entah nanti kita di masjid di musola takwa atau di masjid tertentu yang memang sudah disepakati mendirikan pertukaran itu membantu para bapak-bapak yang memang punya kemampuan itu dan dimampukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, terkait dengan citra poligami itu yang buruk ini, apakah boleh kita sebagai orang yang mungkin kemudian belajar tentang poligami, mendalami dan seterusnya, kita iuran untuk misalnya menuju satu jamaah misalnya, untuk dimampukan poligami, contoh misalkan tidak mampu terkait harta, iman dan seterusnya, pembinaan dan seterusnya. Apakah boleh kita iuran, kita 100 ribuan atau orang misalnya sebagai contoh itu? Ya. Yang pertama ya, bagaimana jawab caranya ya. Kalau saya setiap ada problem ya Pak, setiap ada problem, saya bilang ini nggak ada caranya gitu. Kalau misalkan tadi, maka kalau ketika kita mau nikah lagi, pamit kepada istri tidak mengizinkan ya gitu. Jawabannya pilih aku atau dia. Itu menunjukkan bahwa istri kita belum siap. Dan istri kita juga itu menunjukkan Pak, sekali mohon maaf, itu menunjukkan bahwa kita di mata istri kita belum siap. Gitu ya. Kita di mata istri kita belum siap. Itu sudah menunjukkan karena seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana caranya, saya nggak tahu caranya. Harus dipersiapkan lama itu. Caranya seperti itu, harus dipersiapkan lama. Dan banyak berdoa Pak, karena yang punya hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kemarin saya kembali lagi kepada kasus tadi guru yang ngajar di kecamatan lain, buka cabang di kecamatan lain, dia minta wirid-wirid ini, wirid itu, doain. Nggak ada. Anda harus berdoa kepada Allah agar istri pertama Anda ridho, nanti baru ditempuk no. Itu para jamaah ya, kalau misalkan solusi seperti itu, ya harus digembleng lagi, dinasihati lagi. Masih sampai manggil kiai Pak, nggak bisa itu. Masih motivator, AAG mau posisi didatangkan Gus Baha, nggak bisa. Nggak bisa, harus kita telateni. Kalau sudah siap, gas ya. Kemudian yang kedua, apakah harus seperti Nabi? Nabi itu maksum gitu. Ya enggak. Memang enggak harus seperti Nabi gitu loh. Kan Nabi itu harus kita tiru. Tapi kalau kita mentok seperti itu kan nggak bisa. Paling tidak kayak 30% ta, 40% ta. Ya, kita harus ada usaha ke situ. Kalau misalkan jenengan tadi mengatakan kalau harus seperti itu, enggak bisa. Tapi paling tidak ada. Misalkan tadi persyaratan-persyaratan Nabi itu kalau nikah lagi harus ada hikmahnya, kan bisa kita Pak. Jadi kita milih itu janda misalkan ya. Kita milih janda kan tentunya nggak hanya cantiknya. Oh ternyata si janda ini guru TPA misalkan. Guru ngaji. Oh nanti bisa saya biayai, dia juga bisa fokus ngajar tanpa bingung memikirkan dapurnya, gitu kan, ada hikmah-hikmah. Itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak bisa seperti Nabi persis, tapi kalau kita usaha niru, meskipun nggak 100% itu harus kita usahakan. Itu ya Pak ya. Jadi persyaratan-persyaratan itu, ini persyaratan-persyaratannya adalah poligami yang paling sehat sih. Kalau penuh ini 7 itu luar biasa. Kemudian menyampaikan kebenaran atau bohong gitu ya. Iya begitu ya. Maksudnya gimana? Izin. Bohong dengan tidak menyampaikan kebenaran. Atau misalkan menyampaikan Mas dari mana, dari Lumajang, padahal dari alun-alun, tapi kan tidak menyampaikan kebenarannya. Iya, berarti kan ada dosa. Misalkan seperti saya, kayak besok malam ada jadwal di Ranuyoso, ternyata saya buka cabang di Ranuyoso, sampai tekon di Mas ngisi pengajian, itu kan sudah dosa lagi.
Kalau kita seperti itu itu rusak poligaminya, gitu loh. Jadi tetap harus jujur, Wis terbuka lah, harus terbuka. Jadi kalau sebagian orang kan, waduh lek terbuka ya positif, tak gak iso aku gitu. Ya makanya harus dipersiapkan. Apa? Kemudian konsultan poligami, insya Allah. Nanti karena begini, Mas Ferdi ya, itu di bulan depan di kajian PDM itu kan ada Mas Dian Berkah. Dia itu ahli dalam bidang waris. Jadi rencana nanti di Lumajang ini di setiap masjid, mungkin nggak semua awalnya, itu ada konsultan waris. Jadi ketika di rumah tangga itu ada masalah waris, apa? Nang masjid antakwa, enggak ngitung no beres-beres secara syariat, ya. Itu bisa digabungkan. Dan ini wacana panjang, Pak. Wacana panjang. Nanti mungkin kalau jadikan ketuanya nanti kita ini sudah usia 40, 50, itu 60, itu ada nanti. Dan bagus ini, bagus. Kemudian yang terakhir, ini nggak sanggup, Pak. Ini namanya nggak mampu. Mosok iuran, Bos. Kayak nol. Urunan. Iya, ini memaksakan namanya. Misalkan para jamaah, ngapunten ya para jamaah, saya ini mau poligami, tapi saya nggak punya yotro. Kalau iman, insya Allah kuat. Monggo jenengan iuran tambal gula, misalkan. Ini memaksa. Mas kawin, Mas kawin. Ini naudzubillah ya. Bondon itu, saya pikir itu ya, cukup sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan Pak ya, kita semua diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan panjang umur, dan sekali lagi mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, baik itu dengan istri pertama dan istri-istri yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.